Makanya mau kadi to amulai amma kane seorang baganda yerete Nako awak inta do dia wika mikir dia. Puga pagedaya ugi sangga Pana ka sa ko labang marina, o dapat randa mi jadi hindi. Kau bisa gitu. makani iki kan mariwat ko pargite Kata-kata di lupa ng marina. Pada saat saya sudah berkeluarga, suami saya namanya William Manimbarba yang ditembak di Taman Gizi Nabire. Nah, saya itu pada saat itu saya lagi tugas negara. Saya sebagai seorang suster lagi tugas di Narotali. Karena ada menurut mereka ada konflik seperti ini, saya turun tinggalkan tugas. Saya turun tinggalkan tugas ke Narotali, turun dari Narotali ke Nabire. Menuju Taman Gizi, mereka mengajak suami saya, sudah bilang dia bikin posko untuk karena kemerdekaan sudah memang bendera Papua, bendera Indonesia berkibar. Bikin posko-posko di Taman Gizi, kantor DPR lama di depan. Oke, mereka bikin posko. Besoknya itu tiba-tiba mereka jaga mereka bawa bendera, sudah berkibar bendera Papua itu selama ya 1 bulan lah. Kok tiba-tiba datang tuh langsung tentara proyek mereka, langsung tembak. Tuk tembak kasih mati. Kasih mati mungkin kenanya di tempat lain, tapi pada satu William itu dibawa ke rumah sakit, mereka ya ancam dia di sana. Tapi sampai saya sempat pakai pakaian perawat, saya menuju juga ke dokter. Apa dokter, saya tanya dokter Madi. Bagaimana dia bilang pembunuhan sadis? Oh berarti ini dibunuh. Karena dokter sudah tidak bisa operasi, meninggal orangnya. Oke, saya bilang, aduh saya ini lagi tugas negara. Apakah kita tugas negara kok lain suami kita itu sementara dibunuh, anak kita itu harus dianiaya sementara saya di tempatnya saya sendiri. Apa salahkah kalau orang Papua berbicara masalah merdeka? Jadi saya hidup dengan orang tua, saya hidup baik, dimanja karena perempuan terakhir, anak yang ke-13. Begitu bapak saya tahun 70 meninggal. Begitu sudah kelas 5 SD, saya jalan kaki dari pedalaman dengan kakak saya, mama, sampai di Nabire sini. Kita hidup dengan baik. Saya kawin, saya punya anak sudah 5, 2 sudah meninggal. 2009 bulan Agustus, tanggal 6, tangkap saya. Saya ditangkap dari polisi, dari Pasar Karang. Ya masalahnya orang ada anak-anak demo, tak bisa lewat situ, dong jebak saya. Habis itu dipukul saya sampai rotan itu 30. Saya dihitung dalam hati. Sampai kira-kira ya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa, dong kasih putus semua dengan 10 begitu tuh. Tubuh saya ini biru semua. Dong bawa saya ke kantor polisi jam 10 siang. Perempuan Serui Nelce Makaburi, dia hantam saya ini putus. Pakai dia pun sepatu laras. Dia tampilin begini, saya tidak rasa barang besar. Jadi lepas sepatu hantam saya ini. Itu kenang-kenangan dari Nelce Makaburi. Dia ini anggota polisi. Dari situ orang kasih masuk saya di penjara 64 hari 2 bulan. Dari situ limpahkan saya di jaksa
Jadi bulan 11 tanggal 4 itu dong kasih limbakan saya. Dong langsung kirim saya ke lembaga. Ke lembaga saya 2 tahun setengah. Saya menderita dengan kepala ini di lembaga itu. Anak-anak tahanan dong biasa beli es batu untuk saya. Hancurkan taruh di kain baru saya tidur. Sampai sekarang ini terlepas. Tidak bisa talim di tengkorak tulang. Sampai saya biasa. Jadi begini, saya tinggal di sana. Saya ibu suami meninggal gara-gara pikiran. Anak-anak 5 orang itu dia mau jamin dengan apa? Dia pusing, dia stres, meninggal. Saya pergi itu 1 malam saja dengan anak-anak. Kubur, saya kembali lagi jam 12 siang. Penderitaan saya, hidup saya, begitu sudah. Saya mau bikin apa, cuma Tuhan sendiri yang tahu. Terima kasih. Nama saya Damela Songonau, umur saya 53. Anak-anak saya sudah 8 orang. Ada yang jadi suster, jadi polisi. Hidup saya ini selama itu saya jalan baik dengan rukun, dengan doa, dengan biaya anak-anak dengan hasil coklat. Setelah itu suami saya dia bikin buta saya punya mata ini. Setelah itu dengan kekerasan, dia ancaman, begitu. Tapi anak-anak juga ikut bapaknya, membenci. Mereka marah-marah, suruh keluar dari rumah. Jadi hidup saya ini macam tidak nyaman. Jadi masalah-masalah begini, saya itu dibawa kemana, masalah begini ada perlindungan macam itu, tidak ada. Kayaknya saya punya hidup ini macam, seakan-akan macam saja yang tidak punya anak. Anak-anak ini juga saya sudah biaya dorang dengan berhasil, sudah jadi manusia, sudah jadi pegawai-pegawai semua. Tapi kalau memang saya punya salah atau masalah itu harus kita duduk baik-baik kalau dalam keluarga itu. Kita mencari itu yang damai dalam keluarga maupun sesama. Jadi saya punya keinginan itu begitu. Tidak boleh ada kekerasan lagi untuk ke depan, untuk anak cucu atau sesama manusia. Itu tidak boleh ada kekerasan seperti apa yang saya hadapi. Itu. Iya, positifnya tuh tanah Papua tuh kaya dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Jadi hasilnya itu kalau bisa kita mendapatkan sesuai dengan kekayaan alam yang kami miliki. Ini di Papua ini banyak emas ya. Fasilitas alat maupun pembinaan pendidik untuk yang bertani atau berkebun atau mengolah itu tidak ada tenaga. Pembinaan ini bukunya bacanya lain, perbuatannya beda, lain. Beda. Beda gitu, tidak sesuai praktek. Nah, kita juga ingin mau maju, ingin mau kekayaan, ingin mau kita mengolah Papua. Iya. Nah, kekayaan Papua, tapi kekurangan alat kerja. Sementara positifnya itu kekayaan alam itu Ya, yang alam. ada. Tadi apalagi emas mineral ya. Mineral emas, Terus apa tanaman, Tanaman, tanah subur, tanaman apa kekayaan flora dan fauna. fauna Ya. dan flora. Kalau di sini kita masih sistem tanam ya kayak yang dulu pindah berpindah. Ya. Jadi asal tanam, asal makan dan tidak ada jual menjual. Jadi bagaimana caranya lokasi-lokasi yang ada di orang perempuan Papua atau orang Papua ini bisa dilatih untuk cara membina, membuat kolam ikannya, ternaknya. Kita ada masukan lagi kalau dia mesti satu suku yang dia harus melihat. Nah di sini kita mau untuk jadi mitra, jadi satu. Itu mungkin perempuan yang bisa sebagai pengadilan. Jadi tadi saya bilang kuncinya ada onai perempuan. Saya sakit hati karena saya di penjara di lembaga sampai suami saya pikiran. Sampai saya masih di lembaga, suami saya meninggal. Anak-anak saya masih SD kasih tinggal, saya sendiri tanggung jawab. Karena itu, saya angkat merdeka.
Karena tinggal aku hidup saya Papua lain, dengan kulit saya lain, rambut saya lain. Uang bantuan datang, orang Jakarta sendiri yang makan kembali ke Jakarta. Kita ini orang transmigrasi, orang tani, kita tidak ada nama. Asal nama kita itu yang datangkan bantuan. Tahu-tahu kita tidak menikmati, kita tetap pikul noken, pikul pisang, pikul sayur, ke pasar terus. Oleh sebab itu saya minta merdeka. Kalau seperti saya omong, oh saya mau merdeka begini tuh, kalau pendapat dari luar lihat dalam film begini itu bisa omong apa. Dan juga Indonesia itu hasil Papua ini saya tidak kasih tinggal apa. Ini isi bumi Papua ini sudah hancur baur, sudah kosong, tidak ada. Saya juga ingin mau ambil angin yang baik, mau tidur yang baik. Supaya anak-anak saya sekolah baik, hidup baik, makan baik. Apakah Mama Monika itu berteriak merdeka pegang senjata, atau Mama Monika tuh lagi sedang apa? Terus mereka berteriak apa tangkap Mama Monika itu? Tujuan saya dari Wadio mau pulang ke Lagari, saya mau belanja di Pasar Karang. Dari situ arah masa turun. Dari sana polisi datang, kejar mereka. Saya ini bingung, saya berdiri di pasar, dinding pasar situ. Saya mau lari, sudah dorang sudah tutup jadi. Itu yang kesempatan nong tangkap saya. Saya ini orang tidak bersalah. Sampai dong kasih nama saya itu makar. Seorang mama itu belum pernah bikin kacau balau. Tapi bisa tangkap seorang mama dikasih siksa. Di dunia lain juga begini, atau di Papua ini saja yang dorang begini. Itu pembagian pemerataan itu yang tidak adil. Kita sekarang di pasar saja salah satu contoh, kayak Noken, Jawa, Pinang itu tidak perlu orang pendatang jual. Karena itu adalah miliknya orang, khasnya orang Papua. Coba menteri dari luar, menteri dari dalam negeri itu dia harus lihat. Tantangannya tuh mungkin kita orang asli Papua sendiri tuh SDM-nya atau pendidikan, dia punya pendidikannya itu masih sangat rendah. Sehingga kita harus bersaing dengan orang-orang dari luar yang datang ke kita punya tanah nih. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kita punya kekayaan alam ini yang Tuhan sudah kasih buat kita? Apakah kita harus lipat tangan menonton orang-orang yang datang dari luar, ataukah kita berjuang, berusaha, mungkin mama-mama mungkin dengan kreativitas, ikuti pelatihan, ikuti mungkin kursus atau apapun itu, sehingga setiap potensi atau kemampuan yang ada dalam kita punya diri itu bisa kita kembangkan. Anak-anak mungkin kita bisa berusaha untuk sekolah. Kalau ada kesempatan untuk kita sekolah tinggi supaya kita balik, kita punya tanah, kita bangun, kita punya tanah. Siapa lagi kalau bukan kita? Begitu. Jadi kita akan jadi tuan di atas kita punya tanah sendiri, bukan jadi penonton. Sehingga tidak ada kecemburuan dengan orang pendatang. Kita ambil positifnya. Jangankan manusia, pohon pun jangan disiksa, ada punya hukum. Nah, sekarang di Indonesia itu apakah hukum itu benar-benarkah tidak? Seperti kasus kita tadi sudah tahu bahwa Mama Dami itu ada punya kasus. Tapi kalau kita bawa ke kasus ini, apakah ini penyelesaiannya sampai di mana? Karena undang-undang Indonesia itu tidak kuat. Hanya saya ingin tuh bagaimana caranya hukum undang-undangnya dia berlaku di setiap bidang, seperti keamanan, seperti masuk penebang hutang dengan liar, pencurian, perampasan tanah, hak-hak milik orang lain, apalagi itu hak-hak leluhur yang ditinggalkan sebagai warisan, berapa keturunannya nanti akan datang. Tidak dosa kah? Tidak salah kah? Nah, ini yang mungkin Mama Monika mungkin rasa sakit, jadi tidak bisa ungkapkan itu, hanya berteriak merdeka, jadi dianggap separatis. Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka kami perempuan Papua harus berjiwa besar untuk mendatangkan kedamaian di seluruh muka bumi ini. Jadi mungkin salah satunya kita bilang buat Honai Perempuan, lembaga perempuan harus kita bentuk. Jadi mungkin Mama Monika, saya pernah dibuat begini, saya merdeka begini, jadi mungkin jalan keluar saya yang mau damaikan dunia ini. Nah, ini yang bagaimana caranya kita bisa bawa di muka bumi supaya Indonesia juga tahu, di luar negeri juga tahu, di tempat lain tahu. Bukan rahasia. Kalau bisa pemerintah
Jangan kaget dengan jabatan, jangan kaget dengan nasi sesuap piring, tapi bagaimana caranya kita membangun daerah di dalam kultur budaya. Dididik pada saat honai-honai itu ada. Tawa-tawa di betul juga. Tunggal. Enggak sembarang tinggi sering gara ngomong suaranya. Mungkin Bapak jelaskan sedikit supaya mungkin generasi-generasi yang akan datang supaya mereka tahu, oh dulu keturunan kami itu seperti ini. Jadi Bapak, karena Bapak masih pegang itu budaya. Boleh buat makanan, gak ada yang Mereka persahabatan dari Pambunai berserahkan segala sesuatu dengan tanah. Pisang, ubi, semua keladi, kekayaan ditanam di sini, di kebun ini. Jadi sumber makanan yang kita makan keladi, ubi itu awalnya dari sini. Bapak Presiden yang kami hargai dan kami hormati. Hari ini kami dari Honai Perempuan berbicara. Di tanah Papua masih ada konflik. Kemudian hak-hak orang Papua seperti tanah, kayu, emas, tambang tidak boleh lagi diambil oleh orang pendatang, menguasai oleh orang pendatang. Kalau bisa itu kembali kepada orang Papua sendiri. Kemudian kami butuh kedamaian dan semua hak-hak politik pejabat itu biasanya uang dibagi hanya satu suku atau satu keluarga atau satu marga. Mulai saat ini tidak boleh lagi politik maupun untuk pembagian dana yang merata seluruh suku, bukan hanya satu suku. Karena itu yang terjadi. Maka jangan sampai uang yang keluar saat ini Bapak Presiden bagi, jangan sampai sia-sia dipakai. Cari politik suara itu masih dikuasai oleh orang pendatang karena didatangkan transmigrasi dengan orang, satu orang datangkan 10 orang, akhirnya menguasai tempat ini dan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang mereka harus mendapatkan, yaitu hak yang harus mendapatkan adalah ditindas, hak pendidikan ditindas, hak jabatan ditindas, hak politik ditindas, diambil oleh orang pendatang. Kembalikan hak-hak itu kepada rakyat Papua supaya dia duduk dan dia berbicara untuk dia tanah dan keluarga dan kesejahteraan. Kasih solusi kami yang terakhir untuk Bapak Presiden. Kami butuh kedamaian, kami butuh keadilan. Kalau bisa kami ada membentuk Honai Perempuan seluruh tanah Papua. Kami juga mau bangkit berdiri dengan sesama dengan laki-laki sejajar. Terima kasih Bapak Presiden. Satu, dua, tiga. Uzua buke mabun nendogabu emolu migani